ada ya kedengaran kalau pakai USG. Tetapi kalau bunda pemeriksaan, berjumpa kembali di Bidenko Official. Nah, lama sekali nggak upload video ya. Mudah-mudahan keadaan bunda semua dalam keadaan sehat walafiat semua. Jadi untuk pertemuan kali ini saya akan melanjutkan yang video yang lalu, kan udah part 1 tuh. Ini dah bagiannya part 2. Jadi hari ini saya pengen membahas mengenai apa-apa saja yang terjadi di kehamilan 6 sampai 7 minggu ya, melanjutkan dari part pertama. Nah, kita langsung aja ya biar cepat ya, karena ini mungkin agak panjang prosesnya. Nah, setelah mencapai puncak ke hamil dari yang pertama tuh 1 sampai 5 minggu, dan yang sekarang mengetahui ibu itu pasti hamil atau enggak, ibu harus ke dokter atau bisa tes pack ya. Dan lagi pemeriksaan penunjang yang lebih pasti, bunda wajib banget ya untuk USG untuk mengetahui bunda pasti hamil atau tidak. Meskipun di USG anatomi janin itu sendiri belum terbentuk, tapi di umur kehamilan 7 minggu kantong janin itu sudah kelihatan ya bun. Nah, itu ya yang terjadi pada usia kehamilan 6-7 minggu itu. Jadi wajib banget bunda harus memeriksakan ke dokter. Nah, apa aja gejalanya yang terjadi pada bunda saat hamil 7 minggu? Rahim bunda mungkin belum kelihatan besar ya, mungkin masih seperti belum hamil ya. Maaf ya agak berisik karena ada anak saya. Nah, jadi rahim itu masih seperti biasa aja, seperti kita nggak hamil. Tetapi payudara ibu hamil biasanya hamil 6-7 minggu itu terasa kencang ya, agak membesar sedikit karena memang pengaruh hormonal ya, peningkatan hormon estrogen itu sendiri. Jadi itu adalah sesuatu yang wajar terjadi pada ibu hamil di usia kehamilan 6 sampai 7 minggu. Yang dirasakan oleh ibu sendiri seperti sensitif ya terhadap bau, itu rata-rata ya ibu hamil tadi ya sepertinya mengalami lah hal ini ya, banyak yang mengalaminya. Tetapi ada juga ya sebagian yang tidak mengalami. Ini memang sesuatu yang normal ya bun, bukan harus kita khawatirkan. Nah, ngidam yang kedua itu ngidam itu kadang kita, padahal sebelum hamil kita tuh mau gitu loh makan barang itu. Nah, tiba-tiba sekali kita nggak mau gitu, bahkan nggak mau lihatnya sekali sama sekalipun. Tetapi kita suka tuh makan barang yang kita nggak pernah suka makannya sebelum hamil. Nah, itu ngidam ya namanya bun. Sering buang air kecil juga, ini dia yang terjadi pada bunda. Sering buang air kecil ini juga sesuatu yang normal ya, karena sistem peredaran darah ginjal itu sangat cepat ya pada saat kehamilan. Jadi itu sesuatu yang wajar. Dan juga sembelit, susah buang air besar, bunda akan merasakan ini, mudah lelah. Nah, itu ya yang terjadi pada bunda sendiri pada saat usia kehamilan 6 sampai 7 minggu. Ya bun, perkembangan janinnya bagaimana ini? Nah, di usia kehamilan 7 sampai 6 minggu ini janin itu sudah mulai berkembang banget ya. Nah, perkembangan janin itu sekitar sebesar 1 cm atau lebih sedikit gitu ya di usia 6 sampai 7 minggu, atau sebesar biji kopi. Nah, itulah kira-kira ya kurang lebihnya bentuk janin itu. Mungkin masih kecil banget gitu ya, kayak biji mente gitu kali ya, kacang mente. Itu dia perkembangan janin di usia 6 sampai 7 minggu. Nah, selain itu juga jantung janin pada saat usia 6 sampai 7 minggu ini sudah berfungsi ya. Dia di USG itu sudah ada detak jantungannya. Jadi itu berarti menandakan janin itu tumbuh ya, hidup dalam rahim ibu. Itu menandakan bahwa janinnya juga berkembang dengan baik dengan adanya detak jantung pada janin. Selain itu, untuk pertumbuhan janin juga ada seperti tali pusatnya mulai membentuk. Setelah itu bagian-bagian matanya juga mulai membentuk. Itu udah mulai membentuk ya bun di usia kehamilan 6 sampai 7 minggu. Setelah itu juga wajahnya juga udah mulai tampak jelas meskipun usianya masih sekitar kurang lebih biji kopi atau biji mente. Seperti juga organ dalam mulut terbentuk, otak berkembang juga, ini sudah memang dah terbentuk ya, otaknya berkembang pesat seperti itu, berkembang akan seiringannya juga pertumbuhan usia kehamilannya. Nah, seperti itu ya pertumbuhan usia
6 sampai 7 minggu itu. Jadi intinya di sini tuh detak jantung janin itu benar-benar sudah ada ya kedengaran kalau pakai USG. Tetapi kalau bunda pemeriksaannya dari luar itu belum ya bun, itu masih kecil banget. Sedangkan ukuran rahim bunda juga belum kelihatan seperti hamil ya, itu masih sangat kecil. Mungkin kalau kita ngelihat biasa mungkin belum kelihatan hamil gitu kan, kalau kita nggak nanya langsung sama ibunya, merasakan hal-hal yang terjadi pada ibunya sendiri ya. Untuk menjaga kehamilan bunda di usia kehamilan 6 sampai 7 minggu, bunda wajib banget ya mengkonsumsi makanan yang bergizi seperti sayur-sayuran, protein, mineral itu harus tercukupin ya bun, karena ini benar-benar masa pembentukan janin, itu penting banget itu. Karena nanti kalau nggak terpenuhi nutrisi, takutnya ada cacat lahir, bisa aja lahirnya prematur nanti kan, atau ada juga masalah lain juga pada janin. Itu ya pesan saya ya, jadi itu penting banget. Dan juga rutin periksa ke dokter atau ke bidan ya, yang pastinya pelayanan kesehatan yang terdekat ya di rumah bunda ya, biar enak memantaunya. Jadi penting banget harus periksa, biar nanti kalau misalnya bunda ada masalah misalnya di kehamilan 6 sampai 7 minggu ini, OSG atau apa segala lah ya, pastinya OSG ya untuk mengetahuinya bun, ke dokter. Siapa tahu di keluarga bunda ada riwayat kelainan genetik atau penyakit keturunan yang lainnya, jadi dokter sudah bisa mendiagnosa sejak dini kalau bunda itu mengalami hal ini. Jadi dokter tuh bisa loh memprediksinya nanti perkembangan selanjutnya harus cek apa, pemeriksaan apa, seperti itu ya bun. Penting sekali bunda harus rutin periksa ke dokter atau ke bidan, serta olahraganya seperti olahraga ringan aja ya, menyesuaikan dulu karena di usia kehamilan 6-7 minggu ini masih sangat rentan sekali. Tetapi meskipun begini tetap harus olahraga ya bun, nggak boleh malas-malasan, karena memang masih morning sickness juga ya di 6-7 minggu ini, memang masih benar-benar morning sicknessnya terjadi gitu. Jadi kita meskipun seperti itu harus tetap semangat, harus tetap olahraga. Yang terpenting lagi nutrisi harus tetap masuk, karena janin sudah tumbuh kembang hidup di dalam rahim kita, jadi kita harus peliharanya dengan bagus sekali. Nah mungkin dari penjelasan saya banyak sekali kurangnya, jadi bunda juga harus banyak baca-baca artikel, kan banyak sekali itu untuk menambah wawasan bunda, khususnya bunda-bunda yang baru melahirkan ya, baru anak pertama kan sering bingung juga ya. Itu banyak sekali itu artikelnya, bunda baca-baca itu biar menambah wawasan bunda di kehamilan 6-7 minggu atau selanjutnya atau di bawahnya lagi, apa-apa saja yang terjadi, makanan apa aja yang harus dimakan. Nah saya lupa lagi, jadi vitamin, asam folat sama tambah darah ini wajib banget diminum ya bun. Bunda kalau periksa ke bidan atau ke dokter ini kan pasti dikasih nih, itu bunda wajib banget harus makan vitamin tambah darah dan asam folat, karena ini memang wajib banget biar tidak terjadi anemia kalau tambah darah itu, dan asam folat biar tidak ada kecacatan pada janin bunda nanti. Nah mungkin dari sini ada yang bisa bertanya atau mau bertanya, ada yang kurang jelas, bunda bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan selanjutnya nanti saya akan sambung lagi di part ke-3. Nah semoga informasi ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Salam.